Halo, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, ada kabar mengejutkan yang datang dari JNE yang bakal mengakuisisi Antar Aja. Nah, meskipun belum detail, tapi kita bisa memperkirakan setidaknya ada 4 skema yang bisa terjadi dalam transaksi ini. Lantas, gimana dampaknya terhadap saham ASA? Sebelum kita membahas ini, mari kita lihat dulu bahwa kabar ini yang mana JNE akan mencaplok Antar Aja ini bikin saham ASA ini sempat naik 3,20% dalam sehari. Nah, tetapi kalau kita melihat ada 4 transaksi atau kemungkinan transaksi yang terjadi dalam proses akuisisi JNE terhadap Antar Aja ini, di mana keempatnya ini tentunya akan berdampak positif pada kinerja saham ASA. Lantas, bagaimana prospek ke depannya? Nah, menurut Presiden Direktur JNE Mohamed Feryadi, belum bersedia mengkonfirmasi kabar rencana akuisisi Antar Aja ini. Tetapi pihaknya memang telah membuka pintu untuk ekspansi secara organik. Nah, dalam hal ini dia menyatakan bahwa kami masih mengeksplorasi potensi bisnis yang bisa dikolaborasikan, seperti yang dikutip dari Bloomberg Technos. Lalu, bila JNE mengakuisisi Antar Aja, kira-kira gimana nasib saham ASA ya guys? Nah, sebelum itu kita coba mengulas dua transaksi untuk akuisisi Antar Aja ini. Yuk, simak selengkapnya. Antar Aja merupakan perusahaan logistik ekspedisi yang dimiliki oleh beberapa investor. Nah, dalam hal ini tercatat ada ASA yang awalnya punya saham secara langsung hingga 55%, kemudian Tokopedia dan Time Prestige Investment yang mendirikan perusahaan ekspedisi ini pada tahun 2018. Nah, adapun Antar Aja mendapatkan tambahan investor pada April 2022, yakni Garibaldi Thohir atau yang lebih dikenal dengan Boy Thohir. Nah, pada waktu itu Boy Thohir menyerap seluruh saham yang diterbitkan oleh Antar Aja sebagai pintu untuk investasi. Nah, di sini pemegang saham existing tidak mengeksekusi saham baru sehingga terkena efek ilusi. Nah, porsi kepemilikan ASA di Antar Aja pun akibatnya menyusut menjadi 49,5% dibandingkan dengan 55% pada periode sebelumnya. Nah, dengan investor yang terdiri dari beberapa orang ini, tentu kita bisa mencatat bahwa ada 4 kemungkinan skema transaksi yang bisa terjadi. Yang pertama, JNE akan mengakuisisi sebagian kecil saham Antar Aja milik Tokopedia dan Time Prestige Investment yang totalnya 40,5%. Nah, bila yang dilakukan skema pertama, jika ada perubahan dalam kondisi Antar Aja di ASA, jika yang dilakukan skema pertama, sebenarnya ini nggak ada perubahan yang terjadi dalam konsolidasi Antar Aja di ASA. Nah, karena ASA juga tetap tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Nah, dalam skema pertama ini ASA malah diuntungkan karena Antar Aja bisa berkolaborasi dengan salah satu bisnis ekspedisi terbesar di Indonesia yakni JNE. Nah, harapannya dengan demikian Antar Aja berarti makin dekat untuk mencatatkan laba bersih. Nah, kemudian skema yang kedua, jika JNE mengakuisisi seluruh saham Antar Aja yang dimiliki oleh Tokopedia, Time Prestige Investment, dan Boy Thohir, artinya posisi Antar Aja bukan lagi dikonsolidasikan ke ASA, karena JNE menjadi pemilik mayoritas. Nantinya Antar Aja menjadi entitas asosiasi pada ASA. Nah, efeknya dari segi pendapatan pasti akan menyusut cukup dalam saat masa-masa transisi. Dan pasalnya saat ini Antar Aja tercatat sebagai kontributor pendapatan terbesar bagi ASA, meskipun dari segi bottom line-nya ya masih merugi. Untungnya, pencatatan kerugian Antar Aja akan sebatas kepemilikan saham ASA, sehingga dari segi laba bersih dan beban akan jauh lebih bagus bagi ASA. Kemudian pada kuartal 3 2023, Antar Aja ini berkontribusi sebesar 39% terhadap beban pokok pendapatan ASA,
secara keseluruhan dari 5 segmen bisnis. Nah, begitu pula dengan segi beban operasional yang berkontribusi terbesar, yakni 44% dari total 5 segmen bisnisnya. Kemudian segmen yang ketiga atau skema yang ketiga, JNE mengakuisisi penuh 100% kepemilikan Anteraja dari seluruh pemegang saham. Nah, termasuk ASA, teman-teman. Nah, bila ini terjadi, sebenarnya pendapatan ASA akan turun drastis, tapi laba bersih justru akan naik. Kenaikan laba bersih bisa terjadi karena ada cash yang masuk dari penjualan. Jadi ASA ini akan menjual dan dapatkan cash, serta penyesuaian rugi Anteraja yang hilang, sehingga justru bikin operasional ASA ini jadi lebih menguntungkan. Nah, skema yang keempat, JNE masuk melalui skema penerbitan saham baru seperti yang dilakukan Boy Thohir pada tahun 2022 lalu. Nah, di sini nantinya pemegang saham existing nggak lagi menyerap saham baru sehingga terdilusi. Nah, efeknya ke ASA akan tergantung seberapa banyak porsi yang diterbitkan oleh dan yang bisa diserap oleh JNE ini, dan tentu saja tingkat dilusi yang diterima. Jadi semakin besar maka porsinya juga akan berbeda. Nah, bila ujung-ujungnya ASA tetap jadi pemegang saham mayoritas, berarti efeknya yang poin pertama tadi. Sedangkan bila JNE yang jadi mayoritas, berarti efeknya seperti poin kedua tadi. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas seberapa menguntungkan sih ASA bila menjadi minoritas hingga melepas Anteraja. Nah, berdasarkan kinerja di 2023 yang memang turun drastis bila dibandingkan periode sebelumnya yang sempat booming di 2021 hingga 2022. Nah, pada 2021 Anteraja sempat mencatatkan laba operasi senilai 4 miliar. Tetapi sayangnya kinerja itu malah jeblok di tahun 2022 dengan kerugian operasi hingga 243 miliar. Hingga kuartal 3 2023, kinerja Anteraja ini malah rugi sebesar 135 miliar. Nah, penurunan volume barang serta kenaikan biaya pengangkutan seperti BBM dan sebagainya menjadi tekanan margin keuntungan bagi bisnis ekspedisi. Nah, untuk itu, jika ASA melepas Anteraja secara keseluruhan, sebenarnya kinerja ASA ini sendiri bisa jauh lebih oke. Nah, berdasarkan apa yang kita hitung, maka secara keseluruhan dengan menggunakan laporan kuartal 3 tentunya di 2023 ini, nah jika pos pendapatan dari Anteraja ini kita keluarkan dari ASA, maka perseroan sebenarnya malah mencatatkan kenaikan laba sebelum pajak hingga 151% atau menjadi 216 miliar. Lalu laba operasinya juga naik 61%, meskipun laba kotor justru malah turun 15,7% dan pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 49,89%. Nah, apalagi secara umum kita melihat teman-teman, 3 bisnis ASA ini juga mencatatkan pertumbuhan yang lumayan. Misalnya dari sewa kendaraan masih mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 83% menjadi 1,51 triliun. Kemudian dari penjualan kendaraan bekas mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 34% menjadi 776 miliar. Dan yang terakhir jasa lelang mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 33% menjadi 142 miliar. Nah, meskipun margin keuntungan kotor dari ketiga bisnis ini memang lagi turun. Nah, misalnya dari sewa kendaraan memiliki gross margin di kuartal ketiga ini sebesar 28,87% dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni 30,23%. Kemudian dari penjualan kendaraan bekas, margin kotornya ini 17,97% dibandingkan dengan 21,47% pada periode yang sama tahun lalu. Serta dari jasa lelang punya margin keuntungan sekitar 85% jika dibandingkan dengan tahun lalu yakni 85,84%. Nah, tetapi teman-teman, tentu saja ketiga lini bisnis ini memiliki tingkat margin keuntungan yang terbilang menarik. Nah, selanjutnya pekerjaan rumah atau PR-nya ASA ini adalah bagaimana mengendalikan biaya agar hal ini dapat membantu ASA terutama sehingga
kinerja keuangannya ini menjadi lebih menguntungkan. Nah, apalagi dengan skema yang terjadi adalah Antar Aja dilepas sepenuhnya, yakni pada JNE. Apabila Asa ini melepas seluruh kepemilikannya di Antar Aja, kita bisa memperkirakan nilai buku per saham Asa ini telah disesuaikan, yakni dengan asumsi tanpa Antar Aja berdasarkan laporan kuartalan yang dimiliki pada 2023 yakni Q3, maka nilai bukunya menjadi 516 per saham. Nah, bila asumsi wajar rata-rata PBP dalam 10 tahun terakhir 1,92 kali, maka harga wajar Asa itu ada di 991 per saham. Nah, dalam hal ini kita tidak menggunakan PE ratio karena memang terjadi distraksi penyesuaian pajak pada laba bersih. Nah, sehingga dengan asumsi kinerja Asa tanpa Antar Aja ini hanya sampai pada laba sebelum pajak. Lalu, bagaimana saham Asa ini? Apakah menarik? Nah, bila kita melihat harganya yang masih dalam perkiraan kita tadi di bawah harga wajar dalam yang kita hitung tadi, per video ini direkam yakni pada 8 Maret 2024, harga per sahamnya itu 810. Nah, jelas saham Asa ini terbilang menarik. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa pergerakan saham Asa ini berbasis sentimen, sehingga jika semuanya terrealisasi, maka harga saham Asa ini berpotensi koreksi. Nah, menurut kamu, apakah kamu tertarik untuk mengincar fluktuasi saham Asa ini dalam jangka pendek? Atau kamu justru akan mengincar pada jangka panjang? Nah, tulis di kolom komentar ya teman-teman.